Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Di Balik Senja bareng gue. Hari ini, kita bakal memutar waktu kembali ke salah satu tragedi penerbangan paling memilukan yang pernah terjadi di langit Nusantara. Ambil posisi nyaman, karena kita akan membedah kronologi jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 yang terjadi pada akhir tahun 2014. Bayangkan kalian sedang berada di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Tanggal menunjukkan 28 Desember 2014. Jarum jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Udara masih dingin, dan bagi sebagian besar penumpang di ruang tunggu, ini adalah perjalanan impian. Ada keluarga yang ingin merayakan tahun baru di Singapura, ada anak-anak yang bersemangat liburan sekolah, dan ada pasangan yang sekadar ingin menikmati akhir pekan. Di apron bandara, sebuah pesawat Airbus A320-216 dengan corak merah putih yang khas sedang bersiap. Ini adalah pesawat yang tergolong modern dan sangat canggih. Di kursi pilot, ada Kapten Irianto, seorang penerbang senior dengan pengalaman ribuan jam terbang. Di sampingnya duduk First Officer Remy Emmanuel Plessel, yang berasal dari Prancis. Secara teknis, semuanya terlihat sempurna. Tepat pukul 05.35 WIB, pesawat dengan call sign AWQ 8501 ini lepas landas dengan mulus. Di dalam kabin, 155 penumpang dan 7 kru mulai mengatur posisi duduk mereka. Ada yang mulai memejamkan mata untuk melanjutkan tidur, ada yang melihat keluar jendela memperhatikan lampu-lampu kota Surabaya yang perlahan menjauh. Pesawat ini terbang menanjak menuju ketinggian jelajah 32.000 kaki. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak ada tanda-tanda kerusakan mesin, tidak ada peringatan darurat, dan komunikasi dengan menara pengawas atau Air Traffic Control berjalan sangat lancar. Kapten Irianto dan FO Plessel bahkan sempat berdiskusi tentang rute yang akan mereka lalui di atas Laut Jawa. Namun teman-teman, ada satu musuh besar yang sudah menunggu mereka di depan sana. Radar cuaca menunjukkan adanya sekumpulan awan cumulonimbus yang sangat masif. Dalam dunia penerbangan, awan ini adalah monster. Ia penuh dengan turbulensi hebat, petir, dan kristal es yang bisa mengacaukan instrumen pesawat. Sekitar pukul 6:12 WIB, saat pesawat berada di dekat Pangkalan Bun, Kapten Irianto menghubungi Jakarta Control. Suaranya tenang namun waspada. Beliau meminta izin untuk berbelok ke kiri guna menghindari gumpalan awan hitam tersebut dan meminta izin naik ke ketinggian 38.000 kaki. Disinilah situasi mulai berubah dari tenang menjadi tegang. Karena lalu lintas udara pagi itu sangat padat, petugas ATC tidak bisa langsung memberikan izin naik. Mereka meminta Air Asia QZ8501 untuk menunggu sebentar. Tanpa sepengetahuan orang-orang di darat, di dalam kokpit sedang terjadi sesuatu yang tidak beres. Bukan cuma soal cuaca, tapi ada sebuah sistem kecil bernama Radar Travel Limiter Unit atau RTLU yang mulai rewel. Alat ini berfungsi mengatur pergerakan sirip tegak di ekor pesawat. Dalam catatan kotak hitam nantinya, terungkap bahwa sistem ini sudah mengalami gangguan berkali-kali sebelumnya. Kapten Irianto mencoba mengatasinya dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan meriset sirkuit pemutus arus atau circuit breaker. Tindakan ini ibarat kalian mematikan paksa komputer saat sedang bekerja berat. Keputusan itu menjadi pemicu rantai kejadian yang fatal. Autopilot mati secara otomatis. Pesawat yang tadinya stabil, tiba-tiba berguncang hebat di tengah badai. Kendali manual kini sepenuhnya ada di tangan pilot di tengah kegelapan awan dan hantaman angin kencang. Pukul 06.17 WIB, tanda di radar menghilang. Pesawat itu lenyap dari pantauan ATC Jakarta. Tidak ada panggilan Mayday, tidak ada pesan terakhir. Hanya ada keheningan yang mencekam di frekuensi radio. Di ruang tunggu Bandara Changi, Singapura, papan pengumuman yang tadinya bertuliskan jadwal kedatangan berubah menjadi status yang paling ditakuti oleh setiap keluarga. Delayed. Lalu kemudian berubah menjadi informasi lebih lanjut. Dunia pun tersentak. Sebuah pesawat canggih hilang begitu saja di atas perairan Indonesia. Dan pencarian terbesar di Laut Jawa pun resmi dimulai. Sesaat setelah circuit breaker atau saklar pemutus arus dicabut dan dipasang kembali untuk mengatasi masalah sistem kemudi tadi, kokpit Air Asia QZ8501 berubah menjadi panggung kekacauan. Bayangkan, kalian sedang mengemudi mobil di jalan tol yang sangat licin saat hujan badai, lalu tiba-tiba setir kalian lepas dari tangan dan lampu dashboard menyala merah semua. Itulah yang dirasakan kru pesawat saat itu. Begitu sistem komputer mengalami reset, sistem autopilot dan autothrust secara otomatis mati. Ini adalah momen krusial. Pesawat Airbus dirancang untuk terbang dengan bantuan komputer yang sangat pintar. Namun ketika komputer itu angkat tangan, kendali penuh jatuh ke tangan pilot secara manual. Masalahnya,
Transisi ini terjadi di tengah cuaca buruk dan dalam kondisi sistem proteksi pesawat yang tadinya menjaga keseimbangan sudah tidak aktif sepenuhnya. Pesawat mulai miring ke kiri dengan sudut yang cukup tajam. Kapten Irianto yang saat itu sedang sibuk menangani masalah teknis di panel atas, segera memerintahkan First Officer Plessel untuk mengambil alih kendali. Kalimat pull down, mulai terdengar. Namun disinilah terjadi miskomunikasi yang sangat fatal di antara kedua penerbang ini. Teman-teman, dalam dunia penerbangan, komunikasi adalah nyawa. Ketika pesawat mulai miring, First Officer Plessel bereaksi dengan menarik tuas kendali atau side stick ke belakang. Tujuannya mungkin baik, ingin menstabilkan pesawat, tapi tarikan itu terlalu kuat dan dilakukan terus-menerus. Akibatnya, hidung pesawat mendongak ke atas dengan sangat ekstrim. Pesawat itu menanjak dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk sebuah pesawat komersial, melesat naik seperti jet tempur. Dari ketinggian 32.000 kaki, ia meroket hingga ke 37.000 kaki dalam waktu yang sangat singkat. Masalahnya, semakin tajam pesawat mendongak, semakin banyak kecepatan yang hilang. Disinilah muncul suara yang paling ditakuti oleh setiap pilot di seluruh dunia. Stall, stall, stall. Suara peringatan ini meraung-raung di dalam kokpit, diiringi getaran hebat pada badan pesawat. Stall adalah kondisi di mana pesawat kehilangan daya angkat karena sudut tanjak yang terlalu tajam dan kecepatan yang terlalu rendah. Pesawat itu sudah tidak lagi terbang, ia mulai jatuh bebas dari langit. Yang lebih tragis lagi, terjadi fenomena yang disebut dual input. Ternyata, saat First Officer menarik tuas ke belakang untuk naik, Kapten Irianto mencoba menekan tuasnya ke depan untuk menurunkan hidung pesawat agar tidak stall. Namun, karena kedua pilot menggerakkan tuas secara bersamaan dengan arah yang berlawanan tanpa menekan tombol prioritas, sinyal dari kedua tuas itu saling membatalkan atau menjadi rata-rata. Pesawat menjadi bingung, dan para pilot pun terjebak dalam kebingungan yang sama. Di luar jendela, tidak ada pemandangan apapun kecuali awan hitam pekat dan kilatan petir. Mereka tidak bisa melihat cakrawala untuk menentukan posisi pesawat secara visual. Mereka hanya bergantung pada instrumen yang saat itu memberikan peringatan yang bertubi-tubi. Pesawat QZ-8501 mulai jatuh dengan posisi perut pesawat menghadap ke bawah, mirip seperti daun yang gugur dari pohon. Kecepatan jatuhnya sangat tinggi, mencapai ribuan kaki per menit. Dalam kondisi ini, kru di dalam kabin dan para penumpang pasti merasakan guncangan yang luar biasa hebat. Gravitasi terasa menarik mereka dengan cara yang tidak wajar. Kapten Irianto terus berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan posisi pesawat. Beliau adalah pilot berpengalaman, namun menghadapi kombinasi kegagalan sistem, cuaca ekstrim, dan disorientasi ruang adalah tugas yang hampir mustahil dalam hitungan detik yang tersisa. Pesawat terus meluncur turun melewati awan menuju permukaan Laut Jawa yang dingin yang sudah menunggu di bawah sana. Sinyal radio tetap membisu. Di layar radar ATC, titik yang mewakili QZ-8501 sudah tidak lagi bergerak. Ia hanya diam sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Di dalam kokpit, teriakan terakhir dan bunyi peringatan sistem menjadi saksi bisu sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap total saat pesawat menyentuh air. Bayangkan kamera sekarang berpindah ke ruang kontrol ATC di Jakarta. Waktu menunjukkan pukul 06:18 WIB. Petugas pemandu lalu lintas udara yang tadi berkomunikasi dengan Kapten Irianto mulai merasa ada yang tidak beres. Di layar monitor mereka, simbol AWK 8501 yang tadinya berkedip normal, tiba-tiba berhenti bergerak. Tidak ada lagi data ketinggian, tidak ada lagi data kecepatan. Petugas mencoba memanggil berulang kali melalui radio. Air Asia 8501, Jakarta dial, copy. Sunyi. Hanya ada suara statis di headset mereka. Mereka mencoba frekuensi darurat, meminta pesawat lain di sekitar area tersebut untuk membantu memanggil QZ-8501. Namun, jawaban yang diterima tetap sama, tidak ada sahutan. Di titik inilah, protokol darurat mulai diaktifkan. Status pesawat berubah dari uncertainty phase menjadi distress phase. Pesawat resmi dinyatakan hilang. Sementara itu, kamera bergeser ke Terminal 2 Bandara Juanda, Surabaya. Keluarga penumpang mulai berdatangan untuk mencari informasi, karena pesawat seharusnya sudah mendarat di Singapura sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Awalnya, suasana masih tenang, hanya ada raut wajah bingung. Namun, ketika pihak maskapai mulai menggiring keluarga ke dalam sebuah ruangan tertutup di Crisis Center, suasana berubah drastis. Kalian bisa bayangkan, suara tangisan yang mulai pecah saat pejabat berwenang mengumumkan bahwa pesawat kehilangan kontak. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menunggu informasi di tengah ketidakpastian. Media massa mulai berkumpul, kamera televisi siaran langsung di mana-mana, dan seluruh mata bangsa Indonesia mulai tertuju pada satu titik di peta, perairan Selat Karimata. Pemerintah Indonesia melalui Basarnas langsung mengambil komando. Ini bukan sekedar pencarian biasa. Ini adalah operasi SAR besar-besaran yang melibatkan TNI,
Polri, hingga bantuan internasional dari Singapura, Malaysia, Australia, hingga Amerika Serikat. Kapal-kapal perang dikerahkan. Pesawat pengintai Boeing 737 milik TNI AU mulai menyisir koordinat terakhir pesawat dengan sensor termal dan radar canggih. Masalahnya adalah, lokasi hilangnya pesawat berada di area yang luas dan cuacanya masih sangat buruk. Gelombang laut mencapai ketinggian 3 hingga 5 meter. Jarak pandang sangat terbatas. Para penyelam dari tim elit di Selamba Air TNI AL sudah bersiaga di atas kapal, menunggu perintah untuk terjun ke dasar laut yang gelap dan berlumpur. 2 hari berlalu tanpa hasil yang pasti. Spekulasi mulai bermunculan di internet, namun tim SAR tetap fokus pada area pencarian. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Desember 2014, sebuah pesawat pencari melihat bayangan di bawah permukaan air dan benda-benda yang terapung di laut. Kamera kita sekarang mengikuti pergerakan helikopter yang mendekat ke arah benda tersebut. Dari ketinggian, terlihat jelas sebuah pintu darurat pesawat, koper-koper yang terbuka, dan puing-puing berwarna merah putih. Dan yang paling memilukan, tim melihat jenazah yang mulai terapung. Di momen itu, harapan bahwa ada yang selamat langsung sirna. Air Asia QZ8501 telah ditemukan, namun bukan dalam kondisi yang diinginkan semua orang. Konfirmasi ini memicu duka nasional. Presiden turun langsung ke lokasi, sementara di Crisis Center Surabaya, jeritan histeris pecah saat gambar-gambar puing pesawat mulai ditayangkan di televisi. Fokus misi kini berubah total, dari mencari pesawat yang hilang menjadi misi evakuasi korban dan pencarian kotak hitam yang sangat krusial untuk mengungkap misteri mengapa pesawat secanggih itu bisa jatuh. Setelah puing-puing ditemukan, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Misi utama sekarang adalah menemukan badan pesawat, dan yang paling penting adalah kotak hitam atau black box. Masalahnya, Selat Karimata saat itu sedang menunjukkan sisi paling mengerikannya. Arus bawah laut sangat kuat, dan jarak pandang di dalam air hampir nol karena lumpur yang naik dari dasar laut. Kamera menyorot para penyelam dari tim elit di Selambayer TNI AL dan Basarnas. Mereka harus melawan rasa takut dan tekanan air yang sangat besar. Bayangkan, mereka menyelam di tengah cuaca buruk, di mana kapal di permukaan saja sulit untuk tetap stabil. Para penyelam ini bekerja dalam kegelapan, hanya mengandalkan sentuhan tangan untuk meraba-raba benda apapun yang mereka temukan di dasar laut. Setiap kali mereka naik ke permukaan, mereka membawa berita yang memilukan. Satu persatu, jenazah mulai dievakuasi dari dasar laut, seringkali masih terikat di kursi pesawat mereka. Ini adalah tugas yang sangat berat secara mental bagi para tim penyelamat, namun mereka tetap bertahan, demi memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu di daratan. Di sisi lain, kapal-kapal canggih menggunakan alat bernama Pinger Locator untuk mendengarkan sinyal darurat dari kotak hitam. Dalam keheningan di ruang sonar kapal, para ahli mendengarkan dengan saksama bunyi ping, ping, ping yang sangat lemah. Sinyal ini adalah satu-satunya petunjuk untuk mengetahui di mana rekaman pembicaraan pilot dan data penerbangan berada. Setelah berhari-hari pencarian yang menguras energi, pada tanggal 12 dan 13 Januari 2015, tim akhirnya berhasil menemukan apa yang mereka cari. Di tengah tumpukan puing tekor pesawat yang hancur, 2 benda berwarna oranye terang itu akhirnya diangkat ke permukaan. Flight Data Recorder dan Cockpit Voice Recorder berhasil diamankan. Begitu kotak hitam ini sampai di tangan KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi, tim investigasi langsung bekerja tanpa henti. Data ini sangat krusial, karena di dalamnya terdapat ribuan parameter penerbangan dan setiap kata yang diucapkan di dalam kokpit sebelum kecelakaan terjadi. Dunia internasional menunggu dengan napas tertahan. Spekulasi tentang sabotase atau serangan teroris mulai disingkirkan setelah pemeriksaan awal. Data menunjukkan bahwa mesin pesawat sebenarnya bekerja dengan sangat baik hingga detik terakhir. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan sistem kendali dan bagaimana pilot merespons masalah tersebut di tengah cuaca buruk. Penemuan kotak hitam ini adalah titik balik. Dari sinilah, para ahli mulai merangkai kepingan-kepingan misteri yang terjadi di ketinggian 32.000 kaki tadi. Mereka mulai memahami bahwa tragedi ini bukanlah akibat dari satu kesalahan tunggal, melainkan rantai kejadian yang saling berkaitan. Setelah berbulan-bulan melakukan analisis mendalam terhadap data dari kotak hitam, tabir misteri akhirnya tersingkap. Hasil investigasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memastikan hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Ternyata pemicu awalnya memang masalah teknis yang sebenarnya sepele. Ada retakan kecil pada solderan di sistem rudder travel limiter unit. Kerusakan ini sudah terjadi sebanyak 23 kali dalam setahun terakhir pada pesawat yang sama. Namun pada hari nahas itu, gangguan tersebut muncul berkali-kali saat pesawat sedang berjuang menembus cuaca buruk.
Keputusan untuk meriset sistem dengan mencabut circuit breaker adalah langkah yang fatal, karena ia mematikan sistem proteksi otomatis pesawat. Investigator menemukan bahwa saat pesawat mulai miring dan kehilangan kendali, terjadi kegagalan dalam koordinasi kru. Perintah Kapten Irianto untuk menurunkan hidung pesawat tidak sinkron dengan tarikan tuas oleh first officer yang panik. Hal ini membuat pesawat terjebak dalam kondisi stall yang tidak bisa diperbaiki lagi. Tragedi AirAsia QZ851 mengubah banyak hal dalam standar keamanan penerbangan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Maskapai mulai memperketat pelatihan bagi pilot dalam menangani kondisi darurat secara manual dan memperbaiki komunikasi di dalam kokpit saat situasi kritis. Standar perawatan komponen pesawat juga diperketat agar kerusakan kecil yang berulang tidak dianggap remeh. Kini, setiap kali kita melihat pesawat AirAsia merah putih terbang di langit, kita diingatkan akan pentingnya ketelitian, komunikasi, dan rasa hormat terhadap kekuatan alam. Kamera sekarang berpindah ke sebuah monumen peringatan yang tenang. Nama-nama 162 korban terukir di sana. Bagi keluarga yang ditinggalkan, luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun jawaban dari hasil investigasi memberikan sedikit rasa lega bahwa kebenaran telah terungkap. Kisah AirAsia QZ8501 akan selalu dikenang sebagai salah satu duka terdalam bagi bangsa Indonesia. Ia menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kecanggihan teknologi, faktor manusia dan kesiapan menghadapi alam adalah kunci utama. Kita tutup investigasi hari ini dengan doa bagi para korban dan apresiasi setinggi-tingginya bagi tim SAR yang telah bekerja luar biasa. Terima kasih sudah menyimak narasi ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap waspada dan selamat sampai tujuan.